وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Zadul Mustaqni', yang mana alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitabul jihad. Sekarang kita masuk ke kitabul bai'. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullah, kitabul bai' wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfaatin mubahatin kama marrin fi darin bimithli ahadihima ala ta'bidi ghairi riban wa qardin. Ini wa in akidu bi ijabi wa qabulin ba'dahu wa qablahu mutarakhiyan anhu fi majlisihi fanistaqalla bima yaqta'uhu batal wa hiya sighatul qawliyah wa bimu'atatin wa hiya al-fi'liyah wa yustaratu at-taradi minhuma. Kitabul bai', bai' itu masdar min ba'a yabi'u. Masdar dari ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u bai'an. Terus buyuk, apa buyuk? Buyuk jamak dari bai', Tapi sebenarnya ini menyalahi kaidah, karena masdar itu la yujma'. Kaidah dalam bahasa Arab, masdar itu tidak bisa dijamak. Kalau begitu, kenapa ulama fuqaha menyebutkan, sering kita dengar kitabul buyu', ini bi'tibar dijadikan dia jamak, dilihat dari sisi macam-macam anwa'ul bai', Ada yang bai'ul muharram, ada yang bai' mu'athah, ada bai' muzayadah dan lain sebagainya, macam-macam bai'. Jadi bukan dari, jadi itu pertimbangan ulama rahimahullah taala, pertimbangan fuqaha secara khususnya, walaupun bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, bai' itu tidak dijamak, tapi mereka tetap jamak para fuqaha. Ini dilihat dari sisi macam-macam bai'. Tapi tidak jadi masalah, ini istilah fuqaha. Istilah fuqaha yang penting bisa dipahami. Yang penting mereka bisa memahami. Sebagaimana para ahlul hadis punya istilah, sebagian hadis itu hadis yang ada cacatnya mereka katakan ma'lul. Ma'lul artinya hadis yang ada ilahnya. Ada sebagian ulama al-hadis, Dan ini mereka punya istilah, walaupun sebagian ulama lughah mengatakan ini tidak tepat, tidak ada wazan ma'lul. Artinya dia lebih tepat untuk dikatakan mu'al, hadis yang mu'al. Kemudian
secara bahasa yang namanya bai' itu akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Mengambil sesuatu atau memberi sesuatu. Ya. Ini asalnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu dia minal adad bai', ya. Bi'tu, ya. Itu sama dengan isyarah itu. Jadi bisa dua maknanya. Bisa bi'tu saya beli, bisa bi'tu saya jual. Ya, sebagaimana isyarah itu bisa artinya saya beli, bisa artinya saya jual. Nah, tadi. Jadi bahasa Arab salah satunya ada yang lafal namanya abad, bisa dipakai dengan dua makna, ya, tergantung konteksnya. Dan secara syariat sebagaimana yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala, nanti kita rinci apa maksudnya. Ya, baik. Jumhur ulama jaizun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Ya. Mubah, diperbolehkan dengan Al-Qur'an dan sunnah serta ijma'. Ya. Ada pun perkataan mu'allif rahimahullah taala, mubadalatu malin walau fi dhimmah, ya. Mubadalah dari tafa'ala, ya, tafa'alu tafa'ulan, ya. Tukar menukar harta, ya, tukar menukar harta, ya. Yang dimaksud dengan harta di sini, al-mal di sini, ma ubiha naf'uhu mutlaqan min a'yan ghairiha, yang dibolehkan untuk dimanfaatkan itu mal. Dalam bahasa Arab, mal ma ubiha naf'uhu mutlaqan min a'yan ghairiha, yang dihalalkan kemanfaatannya, apakah dia dari jasa atau dari benda, ya. Ya. Walau fi dhimmah, jadi tukar menukar barang, harta. Jadi barang nih maksudnya secara umum, tapi ada yang namanya tukar menukar, jual beli itu sifatnya jasa, bukan barang itu sendiri, ya bukan? Iya. Walau fi dhimmah, ini secara umum memang mal. Tapi mal kita katakan tadi, ya, tidak mesti yang namanya jual beli itu dengan barang, buku. Nanti akan ada pembahasannya. Ada yang namanya manfaat. Ya. Walau fi dhimmah, walaupun, ya, fi dhimmah itu lawannya muayyan, ya. Muayyan misalnya saya beli kipas angin ini, nah ini yang di depan saya, ya. Atau saya beli motor ini, motor yang di depan saya, ini namanya muayyan. Tapi kalau yang maksudnya fi dhimmah, ya, dia bilang saya beli motor ini dengan sapi saya misalnya, atau sapi yang seukuran itu, atau saya beli motor ini dengan uang 10 juta, ya misalnya, ya. Belum ada di depan kita uangnya, ya. Nah itu namanya mausubun fi dhimmah, ya 10 juta.
Tidak mesti harus yang ada yang harus ada di permata, itu namanya fi dhimmah. Mausufun fi dhimmah. Atau dia kasih sifatnya saja, sifatnya. Misalnya saya beli, ini tolong belikan uang ini dengan uang 100 juta. Tolong berikan mobil yang semisalnya, seharganya. Ya. Mobil yang seharganya. Misalnya mobil apa? Kijang, misalnya Kijang apalah gitu yang bisa dapat 100 juta. Ya, pokoknya warnanya silver. Ya, tahunnya 2005 misalnya. Ya, atau 2003. Yang seperti ini, 100 juta. Belum ada barangnya kadang-kadang. Tapi pensifatannya sudah ada, itu namanya mausufun fi dhimmah. Iya, paham? Paham kan? Itu namanya mausufun fi dhimmah. Bisa. Jadi tidak mesti harus yang namanya jual beli itu barangnya, dua barangnya ada di depan mata, uangnya dan barangnya ada di depan mata, tidak mesti. Atau kalau sekiranya, dan perlu diketahui, jual beli itu tidak sempit dengan jual beli mata uang dengan barang, tidak mesti. Pokoknya tukar menukar harta tadi. Apa sifatnya uang dengan barang kah? Atau sifatnya barang dengan barang kah? Atau sifatnya barang dengan manfaat? Itu jual beli namanya, sudah kita bahas tadi. Nah, di sini ada yang sifatnya muayyan yang ada di depan kita, ini. Iya. Ada yang sifatnya tidak ada di depan kita, namanya mausufun fi dhimmah. Tapi ciri-cirinya jelas. Karena kalau tidak jelas, tidak sah jual belinya. Ya harus jelas. Ya, warna merah, ya. Tahun sekian, ya kan. Terus tidak ada lecetnya, misalnya dia syaratkan tidak pernah turun mesin. Nah, yang seperti ini namanya mausufun fi dhimmah. Au manfaatin mubahatin, atau ya, barang tersebut ya, sifatnya manfaat, ya, yang mubah, seperti ya, mamarrin, ya, mamarrin, ya, mamarrin itu tempat lalu saja. Misalnya kita Assalamualaikum. Misalnya tanah kita mati misalnya. Ya, mati. Artinya mati, tidak ada akses, tidak ada jalan menuju tanah tersebut. Ya. Atau ada tapi jalannya terlalu kecil. Ya. Ada tapi jalannya terlalu kecil. Maka di sini jalan mamar, tempat lalu lalang itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, bisa jadi seseorang beli kemanfaatannya saja. Tidak boleh kalau barangnya berarti tanahnya boleh dia jual beli, enggak. Ini saya beli manfaat mamarnya saja. Jalannya saja. Artinya ya sudah, berapa? Sekian. Ya. Sekian harganya. Nah, sudah. Jadi dia boleh memanfaatkan jalannya saja, lalu lalangnya saja. Adapun dia mau bangun apa tidak boleh. Ya. Jalan tersebut, ya, tanah tersebut, ataupun dia mau jualkan sama orang lain tidak boleh. Dia cuma sekedar beli manfaatnya saja. Ya, beli kemanfaatannya. Kecuali kalau dia mau jual manfaatnya tadi kepada orang lain. Ya, ini itu namanya sudah jual beli. Nah, tidak, bukan barang kan? Manfaat lalu lalangnya saja. Nah, itu namanya au manfaatin mubahatin kama marrin. Iya. Jalan. Dia bisa akses, bisa jalan di tanah tersebut. Nah, dia beli ya, akses tersebut. Iya. Bimithli ahadihima. Ya, bimithlil mal awil manfaah. Dengan harta yang semisalnya atau kemanfaatan. Ya, harta yang maksudnya harta yang lain, uang dengan uang, dolar dengan rupiah, misalnya dolar dengan real, ya.
atau dolar dengan kendaraan, ya, atau uang dengan manfaat tadi seperti yang kita contohkan. Ya. Ini. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya barang yang diperdagangkan bisa ada di depan mata kita. Ini punya kita, di depan mata kita ini ainan namanya. Ainan. Ya, jadi perlu kita pahami istilahnya fuqaha. Nanti biar antum kalau baca-baca kitab-kitab mungkin antum nggak dapati di dalam kamus. Antum lihat kamus nggak paham antum. Ya. Maknanya akan berbeda. Ya. Tapi ini masing-masing ulama itu punya istilah-istilah khusus. Ya. Ya, punya istilah khusus. Kalau belajar ilmu hadis, pahami istilah-istilah khusus dalam ilmu hadis. Antum cari bermodalkan bahasa Arab tidak bisa. Ya. Antum buka kamus, maknanya akan berbeda. Ya, ini tidak cukup dengan modal bahasa Arab saja, tapi dia harus ulama-ulama masing-masing fan itu ada istilah-istilah khusus. Ulama nahwu punya istilah khusus. Ulama hadis punya istilah khusus. Ulama fikih punya istilah khusus. Nah, pentingnya untuk masing-masing kita memahami istilah-istilah khusus yang mereka buat. Ya. Ya. Ini jadi yang namanya barang yang diperdagangkan itu qad yakunu ainan. Bisa barang yang ada di depan kita. Hak milik kita. Ya. Wa qad yakunu dainan. Ya. Sifatnya utang. Tadi seperti mausufun fi dhimmah. Ya. Ya. Sudah disifatkan. Ya. Pokoknya saya ingin mendapatkan mobil Toyota tahun 2000 warnanya ini sudah disifatkan. Barangnya mungkin belum ada, baru mau kita cari. Tapi pensifatannya jelas. Ini namanya mausufun fi dhimmah. Ini waqad yakunu manfaah. Dan bisa jadi barang yang diperdagangkan itu manfaat. Barang yang diperdagangkan itu suatu kemanfaatan, bukan barangnya, bukan barang yang sifatnya fisik. Manfaatnya saja yang kita manfaatkan. Ya. Ini yang lebih jelasnya lagi. Ya. Memang ada aturan-aturannya yang mausufun fi dhimmah. Itu ada aturan-aturannya. Misalnya yang banyak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW itu salaf, jual beli salaf, nanti akan kita bahas secara rinci, yaitu seorang melakukan transaksi jual beli, misalnya dia punya kebun korma, atau kebun gandum, atau kalau kita mungkin beras yang umum, kita bilang biasanya terjadi itu, misalnya orang ingin berdagang, saya punya duit misalnya 100 juta, punya duit 100 juta, saya butuh beras, saya ingin beli beras dengan berapa, 100 ton misalnya, 100 ton, ini dia kasih uangnya 100 juta semuanya, kemudian kasih tempo waktu 3 bulan. Jelas 100 ton, sifatnya juga jelas, karakternya juga jelas, jenisnya juga jelas, kualitasnya jelas. Ini kan barangnya belum ada, tapi pensifatannya sudah jelas. Ini namanya mausufun fi dhimmah. Mausufun fi dhimmah. Dia cari, sampai ketemu dalam waktu 3 bulan, dia datangkan ini 100 ton. Persis dengan apa yang kamu minta. Ini disebutkan oleh ulama, ini namanya mausufun fi dhimmah. Walau fi dhimmah tadi. Kemudian
Alat ta'bid. Ya. Alat ta'bid. Jadi untuk tukar menukar terus sifatnya permanen, terus menerus, tidak berjangka waktu. Ya. Tukar menukar tersebut itu tidak berjangka waktu, itu namanya ta'bid, terus menerus. Ya. Berarti apa? Berarti tidak termasuk dalam jual beli, dalam bay itu ijarah. Ya. Ya. Ijarah itu sewa. Ya, sewa ada tukar menukar. Ya, tapi sifatnya apa? Sementara, ya kan? Ada batasan waktu. Tapi kalau namanya jual beli itu terus menerus. Itu namanya jual beli. Atau i'arah. I'arah itu pinjam. Pinjam itu sebatas waktu. Ya. Dua-dua ini bukan jual beli. Ya. Ghairi riban dan bukan riba. Ya. Jadi semua transaksi yang riba itu bukan jual beli. Bukan jual beli. Ya. Walaupun orang mengatakannya jual beli. Ya. Tapi yang kita kehendaki di sini istilah yang dikehendaki di sini istilah syariat, istilah yang dipahami oleh ulama. Ya. Ya. Sesuai dengan syariat. Mungkin aja orang mengatakan suatu transaksi itu jual beli, di situ ada riba, tapi menurut istilah syariat itu bukan jual beli. Ya, menurut istilah syariat hal tersebut bukanlah jual beli. Ya. Walaupun ada tukar menukar misalnya. Ya. Seperti jual emas dengan emas, tapi timbangannya berat salah satu. Nah, ini bukan jual beli, ini riba. Ya, Rasulullah bersabda, "Az-zahab bid-zahab." Ya. Mitlan bimitlin. Ya. Wahaan bihain. Ya. Jadi jual beli emas dengan emas, ya, itu harus sama berat dan harus di tempat. Kalau keluar daripada syarat ini maka dia terjatuh kepada riba. Ya. Allah SWT berfirman, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai, jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Berarti apa? Berarti bai itu halal, riba itu haram. Yang dikehendaki di sini yang halal bukan yang haram. Ya, yang halal bukan yang haram. Ghairi riba. Di apapun jenis riba. Ya, apapun jenis riba maka itu bukan jual beli. Walaupun orang mengatakannya jual beli. Ya, jual beli misalnya jual beli suatu barang, ya, kendaraan atau yang semisalnya, kemudian dikatakan ini sifatnya misalnya bayar separuh. Ya, bisa saja orang bayar separuh berjangka, atau misalnya 10 kali bayar, ya, setiap bulan sekian, setiap bulan sekian. Tapi kalau telat kamu tambah sekian. Ya. Nah, ini riba namanya. Ini walaupun orang mengatakan jual beli, tapi secara syariat itu bukan jual beli. Itu bukan jual beli. Itu adalah riba. Ya. Kemudian ya, ghairu riban wa qardin. Bukan riba, bukan secara riba, juga bukan sifatnya qard. Qard itu pinjam. Ya. Qard pinjam. Ya. Walaupun kadang-kadang pinjam ini ada jaminannya. Ya. Pinjam ada jaminannya. Itu bukan jual beli. Karena dimaksudkan dengan pinjam meminjam itu tidak mengambil keuntungan. Ya. Tapi dia memasukkan dengannya adalah al-irfaq. Al-irfaq itu berbaik hati, ya, berbaik hati, mengharapkan pahala tentunya. Ini mengharapkan pahala. Ya. Jadi orang pinjam meminjam itu jangan disia-siakan, itu ada pahala dan pahalanya besar. Ya, pahalanya besar dan perlu diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini bai. Jadi bai mubadalatul mal
walau fi dhimmah au manfaatin mubahatin kama marrin ya bimithli ahadihima ala ta'bid ghairi riban wa qardin. Jelas ini definisi ini ya. Faqala rahimahullah wa yan'aqidu bi ijabin wa qabulin ba'dahu. Ya. Wa qablahu mutarakhiyan anhu fi majlisihi. Ya. Dan teruskan fa'in tasyaghala bima yaqta'uhu batala wa yasighatul qawliyah wa bimu'atatin wa hiyal fi'liyah. Jadi perlu diketahui jual beli itu akan terjadi, akan sempurna akadnya dengan ijab dan qabul. Ya. Ijab itu ya, lafal ya, as-sadir minal ba'i' aw wakil anhu. Ya. Lafaz yang menunjukkan keridhaan dari si penjual ya, atas barang yang dia jual ya. Nah, itu ijab namanya. Al-lafz sadir min al-ba'i' awil wakilan anhu. Ini ijab. Qabul al-lafz sadir min al-mushtari awil wakil anhu. Ya. Lafaz yang keluar dari si pembeli ya, atau perwakilannya. Lafaz yang dari penjual, ini saya jual barang ini ya. Si pembeli bilang iya saya ambil atau saya terima. Ba'dahu. Maksudnya qabul ini setelah ijab. Ya. Ya, qabul itu setelah ijab. Jadi si penjual dulu bilang, "Saya jual barang ini." Si pembeli bilang, "Iya, saya ambil atau saya terima." Kemudian au qablahu ya, atau sebelumnya ya. Bisa saja ya, dia mengatakan saya beli ya, si pembeli bilang saya beli barangannya ya. Sebenarnya kan agak sedikit rancu karena sama saja pembeli sama penjual sama-sama tukar menukar barang ya, sama-sama tukar menukar barang. Makanya ya, mau sebelum mau ijab sebelumnya setelahnya wa qablahu, tapi sebagian ulama mensyaratkan sebagaimana disebutkan mu'allif rahimahullah wa qablahu, bisa jadi qabul itu sebelum ijab ya. Dia pembeli bilang saya beli barang ini ya. Kemudian si penjual mengatakan iya saya jual ya. Saya jual ya. Misalnya saya beli ini sejuta misalnya. Kemudian dia katakan ya saya jual. Nah ini bisa ya. Mutarakhiyan anhu fi majlisihi ya.
Tapi ulama mensyaratkan jangan memberikan lafaz yang sifatnya tidak menunjukkan keridhaan situ atau ketidakjelasan. Masih sekedar pertanyaan misalnya, apakah kamu mau membeli barang ini? Ya. Nah, ini ulama mempermasalahkan. Tapi sebenarnya yang penting kita tahu, ya. Yang penting kita tahu sudah ada unsur keridhaan masing-masing pihak. Ya. Ya. Masa sekarang kita beli bahkan sekarang hampir tidak berlaku seperti ini. Anda pergi ke mal-mal, ya, mana ada ngomong sama kasir, saya beli ini, nggak ada, bingung orang nanti semua. Ya kan? Nanti pergi ke kasir, ijab qabul dulu kita. Saya beli, wah kelamaan nanti. Rata-rata orang sudah tahu ini memang barang mau dijual, makanya ditaruh di mall. Ya, kalau buat punya sendiri, taruh aja di rumah, ya kan? Makanya hampir ya dalam kasus-kasus tertentu, justru keseharian kita ini tidak pakai seperti ini. Pergi ke mall ambil barang, keluarkan duit, sudah selesai. Ya, nggak ada saya jual, oke, saya beli. Ya, orang tertawa-tawa nanti. Ya, ini seperti itu. Jadi intinya menunjukkan lafal, atau kalau memang harus melafalkan, ya harus melafalkan itu masing-masing kedua belah pihak menunjukkan keridhaan satu sama lainnya. Nanti akan dibahas tentang syarat-syarat jual beli. Ya. Ini, ya, jangan sampai ada suatu perkara yang tidak jelas di situ. Demikian juga nanti suatu saat, walaupun jual belinya dengan tulisan, pakai tulis, ya, walaupun tidak dilafalkan. Mutarakhiyan anhu fi majlisihi. Ya. Maksudnya, ya, qabul, ya, ucapan si pembeli mengatakan ya saya terima, ya, itu ada jeda, ya, terjadi setelah ijab atau qabul sebelumnya ada jedanya, ya, ya. Biar maksudnya ulama mengatakan seperti itu supaya masing-masing ini mikir, ya, si pembeli menawar, ya, si penjual mikir, si penjual menjajakan barangannya, si pembeli mikir, itu maksudnya dikasih jeda itu untuk nerima atau tidak, untuk menjadikan akad tersebut atau tidak. Mutarakhiyan anhu, dikasih jeda, ya, dikasih tenggang waktu, ya. Ya. Itu maksudnya. Kemudian ya, fi majlisihi, maksudnya di tempat itu. Fa'in tasaghala atau fa'in istaghala bima yaqta'uhu batal. Ya. Kalau masing-masing tersibukkan dengan perkara, ya, ya, yang lain, maka batal. Ya. Ya. Iya, ini misalnya, ya, setelah semestinya ijab kan qabul, ini tidak, baru ijab, baru bentuk penawaran, ya, satu masing-masing pihak cerita dia kesana kemari. Belum ada qabulnya, ya, belum katakan iya, cerita kemari sejam, ya.
baru ya saya terima misalnya. Nah ini di ulama tidak bisa. Ya. Jadi tarahi ada jeda, tapi jangan disibukkan dengan urusan yang lain daripada jual beli. Ya. Ini itu maksudnya supaya tidak tersibukkan dengan perkara yang lain. Ya. Jadi diselesaikan dulu akad jual belinya, baru dibahas dengan pembahasan yang lain. Ya. Wahia as-sighatul qauliyah. Ya. Jadi memang kalau ijab dan qabul itu qauliyah. Ya. Sighah qauliyah artinya bentuknya pelafazan. Sama seperti nikah, akad nikah, pelafazan. Demikian juga jual beli, pelafazan. Ini ijab qabul. Ya. Ijab qabul seperti yang kita sebutkan tadi, wa in yaqidu bi ijabin wa qabul. Ini sighah, jadi namanya jual beli al-bai' yanaqid bi sighatil qauliyah, ijab wa qabul. Kemudian muallif mengatakan wa bi mu'atah. Ini sighah fi'liyah. Jadi kalau begitu jual beli bisa dengan ijab dan qabul, itu sighah qauliyah, bisa juga dengan sighah fi'liyah, yaitu bi mu'atah. Ya, ini pendapat yang rajih. Sebagian ulama tidak membolehkan. Sebagian ulama mengharuskan, atau jumhur malah mengharuskan harus ada ijab dan qabul. Tapi yang benar, yang penting sama-sama ridha. Yang penting sama-sama ridha dengan syarat-syarat yang berikutnya. Ya, mu'atah. Jadi masing-masing ini dia kasih uang, dan ini yang umum terjadi, ya kan? Dia kasih uangnya, dia ambil barangnya. Walaupun nggak ada, saya jual, saya beli. Ya kan? Dan ini sudah benar, ya, sudah diperbolehkan menurut pendapat yang kuat. Ya. Bisa jadi salah satu pihaknya saja yang mengatakan, bisa jadi dua-duanya. Ya. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa yushtaratu faradi minhuma. Ya. Fala yasih min mukrah bil haqq wa yakun al-'aqid jaiz at-tasarruf fala yasih tasarruf as-sabi wa safi bi ghairi idzni waliyin. Nah, sekarang dibahas tentang persyaratan jual beli. Ada 7 persyaratannya. Persyaratan yang pertama disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, yushtaratu at-taradi, disyaratkan dalam sahnya jual beli itu saling ridha di antara kedua belah pihak. Ini syarat yang pertama. Ya, nanti akan dibahas secara rinci satu persatu. Ya. Jadi kalau kita sebutkan secara global, yang pertama, syarat jual beli yang pertama itu taradi minal bai' wal mushtari. Saling ridha antara penjual dan pembeli. Yang kedua, ayyakuna kullun jaizat tasarruf. Diperbenarkan untuk melakukan transaksi. Karena ada yang sebagian orang yang tidak diperbenarkan untuk melakukan transaksi. Ya. Seperti orang kurang akal. Ya. Ya. Atau orang gila, mabok dan lain sebagainya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyakunal mabi malan yajuzul intifa'u bihi. Yang diperdagangkan ya, barang yang halal, bukan barang yang haram. Yang keempat, ayyakunal mabi milkan lil bai'. Barang yang diperdagangkan itu sah miliknya, ya, bukan milik orang lain. Ya, kecuali kalau ada perizinan. Punya orang lain tapi dia izin sebagai wakil. Yang kelima, al-qudrah ala taslimil mabi. Barangnya siap diterima. Artinya barangnya bisa diterima, bukan barang yang masih belum jelas. Ya.
Dia bilang, misalnya saya jual motor saya, ya, yang hilang baru 3 hari saya beli, ya, baru 3 hari harganya 20 juta. Ya, ini karena barangnya hilang, saya jual ke kamu 5 juta saja. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya sudah. Ya, ini gambling. Ya, kalau ketemu, wah rugi dia. Baru beli 3 hari 20 juta, dia jual 5 juta. Atau kalau dia tidak dapat, dia rugi sama sekali. 5 juta habis duit dia. Kemudian yang keenam, ma'rifatut tsaman wal musamman. Ya. Ya. Artinya dia tahu barang dan alat tukarnya, dia tahu. Tukar menukar mobil, dia tahu, saling tahu satu sama lain. Bisa dengan pensifatan, bisa dengan foto, bisa dengan dia lihat secara langsung. Iya. Ini bisa lihat sebelumnya, dia sudah lihat misalnya. Ya. Adapun kalau sekiranya ada terjadi hal-hal yang di luar akad, di luar kesepakatan, maka bisa batal. Misalnya saya beli dengan syarat warnanya hijau, dia kasih warnanya kuning. Nah, ini bisa batal. Ya, bisa batal. Ya, bisa batal, kita batalkan. Kecuali kalau masing-masing pihak ya sudah, nggak apa-apa lah, saya ridho. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, ayyakunal bai' munajjazan. Ya. Ya. Apa artinya munajjazan? Jual belinya itu ya sekarang tidak bisa dengan suatu perkara yang tidak jelas. Misalnya saya akan jual barang ini kalau sekiranya si fulan datang, si fulan tak datang apa enggak, ya ini tidak dibenarkan. Jadi harus jelas, ya. Harus akadnya jelas. Ya. Fala yasihhu min mukrah bil haqq. Ya. Ini ya, sebagai kelanjutan daripada syarat saling ridha. Ya. Sehingga tidak sah jual beli yang salah satu pihak terpaksa. Salah satu pihak terpaksa menjualnya. Ya. Tidak ada ridha dia. Dia tidak ridha untuk menjualnya. Ini tidak dibenarkan, jual belinya batil. Nah. Termasuk sebuah ulama jual beli salah satu pihak malu, ya, untuk menjualnya. Nah ini pun perlu diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba' wa samhan idza syara wa samhan idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam urusan bayar hutang piutang. Jadi tidak membuat orang itu menjadi sulit. Jadi kalau pokoknya ada orang-orang tertentu, kalau orang ini datang, jangan beli sama saya lah, beli aja. Itu hati sudah seperti itu. Nah ini tidak berkah. Ya. Jadi permudahlah untuk masing-masing pihak, permudah. Jadi kedua belah pihak itu ketika terjadi transaksi sama-sama senang. Iya, sama-sama senang, dan ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Sampai-sampai kalau ada sebagian pelanggan itu kepinginnya jangan datang aja dia. Ya. Karena pusing. Untuk dalam transaksi aja sudah pusing duluan. Nah ini hati-hati. Hati-hati, seperti ini bisa-bisa tidak berkah. Bisa-bisa tidak berkah. Cari yang berkah dari Allah SWT. Ya. Berkah dari Allah SWT bukan dilihat dari nilai nominal. Ya. Musamah, paling gampang-gampangan saja, mudah-mudahan saja. Jangan mempersulit satu sama lainnya sehingga dia kadang-kadang orang terpaksa jual. Aduh, ya dah, ambil. Nah, seperti ini bisa-bisa tidak berkah. Hati-hati. Ya, dia pikir dia untung, ternyata tidak diberkahi oleh Allah SWT. Tidak ada gunanya barang yang tidak diberkahi oleh Allah SWT. Perdagangan yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya disyariatkan untuk saling memudah-mudahkan, ya. Saling senang antara penjual dan pembeli, bukan saling menyulitkan satu sama lainnya. Ya. Ini sehingga apa? Tidak sah, ya. Tidak sah akad jual beli yang salah satu pihaknya terpaksa atau karena malu, ya udah terpaksa dia jual. Ya, ini bila hak, kecuali kalau bentuk pemaksaannya itu benar secara hukum, benar. Seperti apa? Seperti orang misalnya punya hutang, jual, punya hutang, dia mampu untuk membayar, tapi dia enggan membayar. Nah, ini berhak perpanjangan tangan pemerintah untuk memaksa jual barang itu. Kalau tidak, kamu dihukum. Nah, terpaksa dia jual. Nah, jualnya ini sah. Ya. Ada hutang, ya. Ada orang yang berkecukupan, punya hutang, tapi dia tidak mau bayar. Ya. Atau ditunda-tunda. Kalau sudah batas waktunya tanggal sekian, ya. Ketika sampai waktunya dia tidak mau membayar. Maka seperti ini bisa kita ajukan kepada pemerintah. Nanti pemerintah akan jual aset-aset dia, barang-barang dia, kemudian ini jualnya benar. Paham? Karena pemaksaannya itu dengan keadilan. Kalau tidak dipaksa, mendolimi orang lain ya. Ya. Atau contohnya jadi barang jaminan, ya. Dia jual barang sifatnya hutang pakai jaminan, ya. Pakai jaminan. Kemudian pada waktu jatuh temponya dia tidak sanggup bayar, barang jaminannya itu berhak untuk dijual, berhak untuk dijual, dan dianjurkan untuk terjadi kesepakatan semula. Ya, terjadi kesepakatan semula. Itulah salah satu faedahnya. Salah satu faedahnya kenapa sebagian jual beli harus pakai barang jaminan. Ya. Sebagian jual beli harus pakai barang jaminan. Ya. Itu semestinya. Ya, seyogianya untuk merasa aman. Kalau ada akad jual beli tapi uangnya masih kapan-kapan, itu selayaknya supaya menguntungkan kedua belah pihak. Ya, itu pakai jaminan. Ya, pakai jaminan. Ya, jaminannya apa? Ya kecuali memang dia sifatnya memang cuma membantu saja, nanti dia sudah kira-kira, ya ini saya pinjami, tapi maksud hatinya dia ya udah saya kasih karena saya tahu kamu nggak bisa bayar nantinya, ya ini itu pengecualian, ya ini kalau dia bila hak itu haram hukumnya dan jual belinya tidak sah. Yang terpaksa tapi dengan hak, dengan sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku, maksudnya hukum syariat, maka itu dibenarkan. Ya, ini kita selesai syarat yang pertama, yaitu haruslah ada unsur saling ridha antara si penjual dan si pembeli. Nah, ini perlu diketahui. Iya. Perlu diketahui bahwasanya tidak benar perkataan sebagian orang yang penting saling ridho. Belum tentu, karena masih ada 6 syarat lagi yang belum dibahas. Ya kan? Saling ridho ya, saling ridho jual babi. Ya, saya ridho jual, dia ridho beli. Ya, tidak benar. Ya. Ini harus ada 7 persyaratan yang harus dilalui. Ini baru syarat yang pertama, yaitu saling ridho antara si penjual dan si pembeli. Masih ada syarat-syarat yang lain yang harus kita bahas ya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dari itu tuh ada kan udah dapat tuh bagus ini kan buktinya pagi udah belajar nih ya. Berangkat jam berapa dari sini ya? Masih belum ada orang. Ini masih belum ada orang. Oh, jam kecil ya. Nah ini jam makan. Kita sini sudah ada kejarannya. Dari sini ya. Sebut. Macet. Sampai di sini. Ada kasih macet banyak. Oh iya. Oh, aneh. Iya. Satu arah kan. Beli di dalam kan. Ya, beli di dalam. Beli di dalam. Download ada satu. Dia sampai ada. Lihat. Karena di atas radio itu khusus ini dia streaming sama info karena kalau kajian khususnya dan sini ini pusatnya kajian ini kalau Indonesia apanya di sini ini insya Allah banyak nih bantu karena jadi pasti dulu boleh nih gratis pilih satu-satunya insya Allah ini seluruh ikhwan Indonesia biar jadi usaha tahu bisa nyari langsung ke database-nya iya jadi dalam lagi kan berdasarkan per kategori itu lebih banyak biasanya per user. Per user ini per daerah biasanya banyak ya, dari Kalimantan, dari Solo, Klaten, dari Jogja, dari apa ya diatur
seperti yang kemarin kan yang puasa itu karena puasa kemarin yang kita juga terus nah ini udah banyak sekali ini tentang steak. Steaknya di sana. Ya, anak-anak kalau steak elementary school, steak sama kayak gitu. Oke, kalau di Malaysia, di Bogor, sedang dekat sini. Ada. Ini apa? Sekolah. Setiap hari. Pondok. Ini masalahnya di sini udah jadi syaratnya bahasa Inggris harus bisa kalau atau bahasa Arab ya syaratnya bisa campurkan kenapa tidak bisa sini dia mengajar orang dari ke ini ya mix dia mengajar orang luar ya ini orang mengajar orang aslinya dia Malaysia tapi bahasa Inggrisnya lancar makanya Arab dong sebenarnya kami langsung beritahu di Paris kalau di Malaysia selain Paris ada satu di Kalimantan bukan di Kalimantan masih di satu daratan Malaysia Paris juga kan sebelah oh dekat perbatasan banyak orang Thailand juga Muslimnya Thailand banyak di dekat perbatasan karena dekat Malaysia ini oh orang Malaysia Nash Radio websitenya tadi lagi maintenance jadi nggak bisa diakses tengah-tengah itu oke tapi kalau pergi di kampung oh sinyal di dalam ini ada di dalam iya ada masalah ada di ada sekali itu yang mengisi
Syekh ya. Iya. Tapi itu kan udah mau kan. Nggak nyampe kabarnya. Iya, kita udah umumin tuh ya. Udah sebar luaskan. Wah nggak bisa nih, ya udahlah. Udah kita bikin pamfletnya, posternya. Itu buku-buku.